Sehari sebelum pernikahan, aku pergi mengunjungi calon ibu mertuaku. Saat pulang, aku melupakan kardiganku, dan ketika aku kembali untuk mengambilnya, tepat di tempat itu juga, aku mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan. Aku sudah menyetir hampir setengah jalan dari rumah Bima menuju apartemen sewaanku di daerah Tebet, ketika tiba-tiba aku teringat pada kardigan itu. Hawa dingin merayap di punggungku, bukan karena angin malam Jakarta yang berembus masuk melalui celah jendela mobil, melainkan karena barang itu sendiri. Itu bukan kardigan biasa. Warnanya krem, dengan kerah berbentuk V. Di tepi kerahnya, ibuku dengan susah payah menyulam 2 bunga kecil, disulam dengan tangan, jahitan demi jahitan, seolah-olah ia menjahitkan seluruh hidupnya ke dalamnya. Aku mendadak menginjak rem. Roda mobil tersentak. Terdengar derit singkat ban yang bergesekan dengan aspal. Lampu mobil di belakangku berkedip. Siapa yang membunyikan klakson? Aku dengan canggung mengangkat tangan, meminta maaf melalui kaca spion, dan berpindah jalur untuk memutar balik, memutar mobil seolah-olah aku adalah seseorang yang baru saja menjatuhkan hatinya di tengah jalan protokol. Besok adalah hari pernikahanku. Idealnya, saat ini aku harusnya sudah di rumah, tidur lebih awal. Lagi pula, jambalan pagi Penatarias akan datang ke hotel. Aku harus menjaga wajah tetap segar, semangat tetap bugar, menjaga mimpi menjadi seorang pengantin. Tapi aku malah kembali ke rumah keluarga Bima hanya demi sebuah kardigan. Terdengar konyol, bukan? Tapi bagiku, barang itu adalah benang terakhir yang mengikatku dengan ibuku, dengan restunya, dengan benda di mana ia mencurahkan seluruh kasih sayangnya. Sebelum aku pindah dari rumah, ibu tersenyum, tangannya yang gemetar mengelus kerah kardigan itu. Besok putri kecilku akan menikah. Pakailah ini agar tetap hangat. Ibu menyulam 2 bunga untuk kebahagiaan dan ketenangan. Ia mengatakan itu saat matanya sudah sulit terbuka dan napasnya sangat lemah. Ibu meninggal tahun lalu di malam yang sama dinginnya seperti malam ini. Aku menangis sampai air mataku habis dan suaraku serak, lalu hidup seperti orang bisu. Aku hanya bekerja, menabung, mencoba membeli apartemen agar ibu bisa tenang, meski ia sudah tiada. Kardigan ini adalah pusaka, amanat ibu, barang yang tak bisa kutinggalkan di rumah orang asing, bahkan jika rumah itu besok akan menjadi rumah suamiku. Mobilku berhenti di depan sebuah apartemen mewah di kawasan elit Kuningan, Jakarta, tempat keluarga Bima tinggal. Cahaya kuning temaram menyinari lobi. Angin berdesir di antara cabang-cabang pohon yang gundul, seolah sedang berbisik. Aku turun. Sepatu hak tinggiku berbunyi nyaring di atas lantai ubin. Di pintu kaca lobi, aku melihat pantulan diriku. Rambut yang sedikit dikeriting, lipstik bernuansa nude, eyeliner tipis di mata. Seorang gadis yang sebentar lagi akan menjadi pengantin. Kataku dalam hati, Maya, tenanglah, besok adalah hari yang bahagia. Aku masuk ke dalam lift. Di cermin lift aku melihat diriku tersenyum. Itu bukan senyum yang berseri-seri, melainkan senyum yang kau gunakan untuk menenangkan dirimu sendiri. Untuk pernikahan besok, aku bersiap seolah aku sedang bersiap untuk hidup yang baru. Gaun pengantin itu kami pilih bersama ibuku 3 bulan lalu. Harganya Rp20.000. Ibu bilang itu mahal. Aku menjawab, aku hanya menikah sekali seumur hidup, aku ingin tampil cantik. Ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Putri kecilnya sudah belajar mencintai dirinya sendiri. Bima sudah memesan gedung resepsi sejak jauh-jauh hari. Kami sudah membayar uang muka agar tenang. Sebuah apartemen baru di kawasan BSD didaftarkan atas namaku. Luasnya 120 meter persegi. Di dekatnya ada sekolah bagus, rumah sakit, dan taman. Aku menabung selama 6 tahun. Bekerja tanpa hari libur, ditambah dengan apa yang ditinggalkan ibu. Itu pun hanya cukup untuk uang muka, sisanya KPR. Bima saat itu berkata dengan sangat lembut, daftarkan saja atas namamu, tidak masalah. Kita kan suami istri. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Aku percaya. Aku percaya dengan seluruh masa mudaku, percaya pada 5 tahun hubungan kami. 5 tahun lalu, kami bertemu di acara perusahaan. Aku baru saja dipromosikan menjadi manajer proyek, dan dia masuk sebagai kepala insinyur yang baru. Hari itu aku memenangkan door prize laptop baru. Bima sendiri yang menghampiri, membantuku memegang kotaknya, dan tersenyum. Selamat ya. Senyumnya saat itu seperti angin musim semi, membuat hati meleleh sebelum sempat melindungi diri. Ketika aku pertama kali bertemu ibunya, Ibu Ningsih memegang kedua tanganku. Suaranya manis seperti madu. Ibu suka gadis ini. Kelihatannya sederhana, pekerja keras, tanpa riasan menor. Gadis-gadis zaman sekarang cuma tahu dandan, tapi tidak memikirkan keluarga. Aku tersentuh,
Berpikir dalam hati bahwa aku beruntung mendapatkan calon keluarga seperti ini. Sementara Ayu, adik perempuan Bima yang saat itu masih kuliah, berkicau riang memanggilku Mbak, memamerkan impiannya, rencananya, dan berkata bahwa ia ingin belajar dariku untuk menjadi wanita yang mandiri. Aku bahkan membelikannya beberapa buku tentang orientasi karier sebagai hadiah. Bayangan-bayangan ini melintas di kepalaku, seperti kaset yang diputar cepat. Pada saat itu, lift berbunyi dan terbuka di lantai mereka. Aku melangkah ke koridor, lampu sensor gerak menyala. Di depan pintu apartemen mereka, aku menarik napas dalam-dalam. Tinggal tekan bel, tersenyum, bilang, "Kardiganku tertinggal, ambil, lalu pergi." Semuanya sederhana. Aku mengangkat tangan, jariku melayang di atas tombol bel, dan tepat di detik itu juga terdengar suara dari dalam. Suara Ibu Ningsih terdengar keras dan jelas, seolah ia sedang menelepon seseorang atau memang tidak repot-repot menyembunyikan suaranya. "Maya, ya, dia baru saja pulang." Ya Tuhan, melihat cara dia tersenyum saja membuatku muak. Benar. Benar bermuka dua. Aku jariku seolah membeku di udara. Terdengar suara lain, melengking, dengan tawa mengejek. Itu suara Ayu. Ibu ini benar-benar aktris. Aku hampir tertawa tepat di depan wajahnya. Aku menelan ludah. Pertanyaannya, mengapa mereka bicara seperti itu? Di dalam, Ibu Ningsih tertawa dengan nada angkuh layaknya seseorang yang baru saja memenangkan permainan poker. Bagaimana mungkin ibu tidak berakting? Kalau ibu tidak berakting, bagaimana kita bisa mendapatkan apartemen itu? Apartemen di BSD itu? 120 meter persegi? Sekarang harganya tidak kurang dari 5 miliar rupiah, kau tahu. Ayu berseru kagum, seperti anak kecil yang mendapat hadiah. Besok Maya akan menikah, dan apartemen itu akan menjadi milik Mas Bima. Setelah itu, membaliknamakan dokumennya akan sangat mudah. Lalu kita jual, uangnya cukup untuk Mas Bima membuka perusahaannya sendiri. Benar, Bu. Telingaku berdenging. Jantungku berdebar kencang seolah ingin menembus tulang rusuk. Membaliknamakan. Menjual. Setiap kata terasa seperti tamparan, bukan di wajah, melainkan tepat pada harga diriku. Ibu Ningsih melanjutkan. Suaranya menjadi semakin riang, seolah aku adalah barang yang sedang mereka nilai. Dan bukan cuma apartemen. Katanya, ibunya juga meninggalkan tabungan yang lumayan besar sebelum meninggal. Setelah pernikahan, biarkan Bima dengan lembut merayu uang itu agar jatuh ke tangannya. Dan kalau Ayu ingin mobil, ibu juga akan mengurus semuanya. Aku bersandar pada dinding koridor, kakiku terasa seperti kapas, keringat dingin mengalir di punggungku. Membasahi blus tipisku. Di kepalaku, kata-kata manis Ibu Ningsih tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Senyum ramahnya, jabatan tangannya yang hangat, kalimat "kau sudah seperti anakku sendiri." Tiba-tiba saja semua itu berubah menjadi sandiwara murahan. Sementara di dalam masih terdengar percakapan, tawa, perhitungan yang terencana, aku di luar berdiri seperti batu di depan pintu ini. Tanganku masih menggantung di atas bel, tapi aku tak bisa memaksa diriku untuk menekannya. Aku bersandar di dinding koridor yang dingin, merasakan bagaimana seluruh duniaku baru saja terbalik di depan mataku. Pintu kayu itu tak terbuka, tapi kata-kata dari dalam menembus telinga, menusuk jantung lebih dalam dari pisau manapun. Ternyata, 5 tahun cinta, makan malam keluarga, pelukan hangat. Semua itu hanyalah sandiwara yang disutradarai dengan cermat, di mana aku adalah tokoh utama yang paling naif. Suara Ibu Ningsih terus terdengar tanpa ragu. Ia sama sekali tidak curiga bahwa di balik pintu, calon menantunya sedang menangkap setiap kata. "Oh ya Ayu, di pesta pernikahan besok jangan lupa pura-pura menangis sedikit. Katakan betapa Bima sangat menyayangimu, betapa ia sangat peduli. Biar kerabat dari kedua belah pihak melihat bahwa Bima adalah pria yang bertanggung jawab dan mencintai keluarganya." Ayu terkikik. "Ibu jangan khawatir, aku sudah siapkan semuanya. Nanti pas acara minum bersama, aku sengaja akan terus menuangkan wine dan sampanye ke gelasnya. Kalau dia mabuk, dia akan lebih mudah dikendalikan." Tubuhku bergidik, bukan karena dingin, tapi karena jijik. Pada titik ini, sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika aku cukup tulus, cukup sabar, dan cukup mencintai, maka sebagai balasannya aku akan mendapatkan keluarga yang baik-baik. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata. Mungkin karena syok yang teramat dalam. Atau mungkin rasa sakitnya sudah melampaui batas di mana kau masih bisa menangis. Di kepalaku tak ada lagi pertanyaan mengapa. Hanya muncul satu pikiran yang sangat jernih. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri.
Aku membuka tasku. Tanganku gemetar, tapi pikiranku luar biasa jernih. Aku mengeluarkan ponsel. Jari-jariku dengan cepat menggeser layar, menyalakan aplikasi perekam suara. Aku membungkuk dengan hati-hati, menempelkan ponsel ke celah pintu. Di dalam, percakapan terus berlanjut, menjadi semakin tak tahu malu. Maya akan menikah besok dan semuanya akan beres. Gadis itu pendiam, dia takut pada skandal. Bahkan kalau dia ingin buat masalah, dia tidak akan berani histeris. Betul, Bu. Orang-orang akan melihat dan berkata, keluarga kita adalah keluarga yang sangat terhormat. Dan kalau dia menuntut cerai, semua orang akan memanggilnya perempuan jalang yang tak tahu diuntung. Aku mendengarkan setiap kata, hatiku mencelos, tapi tanganku memegang ponsel dengan mantap. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Ketika aku merasa itu sudah cukup, aku mematikan rekaman dan memasukkan ponsel ke dalam tas. Aku berdiri tegak, gemetarku hilang. Di kepalaku kini semuanya menjadi sangat jelas. Aku tak akan pernah masuk ke pintu ini sebagai menantu perempuan. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju lift. Suara ketukan sepatu hak tinggiku di atas ubin terdengar lebih nyaring daripada saat aku datang. Setiap langkah, seolah menginjak pecahan-pecahan masa laluku sendiri. Di cermin lift terpantul wajahku yang pucat, bibir yang terkatup rapat, tatapan yang kosong namun dingin. Aku menatap diriku sendiri dan tiba-tiba tersenyum dengan sedikit rasa pahit. Dasar bodoh kau, Maya, kataku pada diri sendiri di dalam hati, tapi setidaknya, kau bangun tepat waktu. Mobilku melaju menembus malam. Lampu-lampu jalan Jakarta menyatu menjadi garis-garis kabur. Baru sekarang aku kembali teringat pada kardigan itu. Kardigan bersulam bunga dari ibuku yang tertinggal di apartemen itu. Aku mencengkeram setir dengan kuat. Di dalam diriku terjadi pertarungan yang sengit. Aku ingin kembali dan mengambilnya. Sangat ingin. Tapi baru membayangkan harus menekan bel dan menatap wajah-wajah itu saja sudah membuatku mual. Sudahlah, gumamku. Tidak perlu. Jika barang itu tertinggal di rumah itu, ia sudah ternoda. Bukan oleh kotoran, tapi oleh kelicikan manusia. Aku tidak putar balik, melainkan melaju terus menuju apartemen studioku di Tebet. 30 meter persegi. Kamar tidur kecil, ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Sempit, tapi saat ini itu adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa aman. Membuka pintu, aku merasakan hawa sejuk dari apartemen yang kosong. Aku menyalakan lampu. Di gantungan, gaun pengantin seputih salju bergoyang pelan, tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Cahaya bulan jatuh ke atas kain tile tipisnya, memantulkan kilau yang dingin. Seperti mimpi yang indah, namun luar biasa rapuh. Aku menatapnya lama, lalu tertawa. Lihat dirimu, kataku pelan. Betapa cantiknya. Sangat cantik sampai hampir mengubur seluruh hidupku. Aku berjalan ke jendela, sedikit menyingkap tirainya. Angin malam membawa bau aspal basah kota Jakarta. Aku mengeluarkan sebungkus rokok dari laci. Sudah lama aku tidak merokok, tapi malam ini aku butuh sesuatu agar tidak gila. Asapnya larut di udara, terasa perih menggigit di sudut mataku. Di balik asap itu, kenangan lama mulai bermunculan. 5 tahun lalu Bima berkata padaku, Maya, kalau aku miskin, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Saat itu aku sambil tertawa menepuk bahunya. Kalau kita miskin, kita berjuang sama-sama. Aku tidak butuh pria kaya, aku cuma butuh pria yang baik. Mengingat hal itu, aku menyadari betapa naifnya kata-kataku. Mereka tidak miskin uang, mereka miskin hati nurani. Getaran ponsel mengembalikanku ke dunia nyata. Di layar tertera nama Bima. Aku menatapnya lama. Tidak buru-buru menjawab. Akhirnya, aku menekan tombol jawab. Mai, kamu sudah sampai rumah? Suaranya selembut biasanya. Kenapa tidak nge-chat? Aku khawatir. Aku bersandar ke dinding. Suaraku begitu tenang, sampai-sampai aku sendiri terkejut. Aku sudah di rumah. Memangnya aku kenapa? Kunjungan ke ibu mungkin membuatmu lelah. Ke ibunya, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ya, jawabku singkat. Bima tertawa. Ibuku sangat menyukaimu. Dia terus-menerus memujimu. Mai, besok kita menikah loh. Aku menatap asap rokok yang perlahan larut di udara. Bima, ucapku pelan. Aku mau tanya satu hal padamu. Ya, tanyalah. Apakah kamu mencintaiku? Di ujung telepon terjadi jeda sedetik. Kenapa kamu tiba-tiba tanya begitu? Dia tertawa kaku. Tentu saja aku mencintaimu. Kalau tidak, untuk apa kita menikah? Mengerti? Jawabku. Aku cuma bertanya. Jangan dipikirkan, jangan memikirkan yang aneh-aneh sebelum pernikahan. Calon pengantin memang selalu gugup,
Tidurlah, besok harus bangun pagi. Kataku. Dan aku mematikan teleponnya. Aku melempar ponsel ke kursi. Hatiku tidak sakit, hanya terasa dingin. Rekaman berdurasi 3 menit di sakuku seperti bongkahan es, tapi itulah satu-satunya hal yang mencegahku runtuh. Aku kembali menatap gaun pengantin itu, lalu melihat sekeliling apartemen kecilku. Semua ini aku bangun dengan tanganku sendiri. Pekerjaan, uang, apartemen, mimpi-mimpiku. Tidak apa-apa, kataku pada diri sendiri. Besok mungkin tak akan ada pernikahan, tapi besok akan menjadi hari di mana aku mulai hidup untuk diriku sendiri. Jika kalian, para pendengar yang budiman, mendengarkan ceritaku ini dan jika kalian merasa kasihan padaku, tolong berikan like dan subscribe ke channel ini untuk melanjutkan perjalanan bersamaku. Dukungan kalian adalah dorongan bagiku untuk menceritakan kebenaran, menceritakan kisah kebangkitan seorang wanita yang hampir menyerahkan hidupnya ke tangan yang salah. Aku mematikan rokok, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur. Malam di Jakarta terasa sangat panjang, tapi di dalam jiwaku sudah menyingsing fajar yang dingin. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Bukan karena aku menangis, bukan karena rasa sakit yang tak tertahankan, melainkan karena akal sehatku terlalu jernih secara menakutkan. Setiap detail, setiap kata, setiap senyum palsu keluarga Bima berputar di kepalaku. Seperti rol film yang diputar lambat berulang kali, hingga tak ada lagi tempat untuk bersembunyi darinya. Langit-langit apartemen sewa yang sudah kukenal, cahaya temaram lampu tidur, suara mobil di luar jendela yang semakin menipis setiap jam. Aku berbaring dengan tangan di dada, merasakan detak jantung yang berirama. Aneh, jantungku masih berdetak. Aku masih hidup, hanya saja. Tidak ada lagi debar kebahagiaan menyambut hari esok, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahanku. Aku duduk, menyalakan lampu meja, dan menarik lasi bawah meja kayu tua. Di sana tergeletak tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat hak milik apartemen di BSD atas namaku, kontrak kerja, slip gaji selama 6 tahun bekerja, dan sebuah amplop kokelat kecil. Di dalamnya ada kartu bank yang ditinggalkan ibu. Jari-jariku menyentuh amplop itu dan sedikit bergetar. Ibu, suatu ketika pernah memegang tanganku, suaranya lemah tapi sangat jernih. Maya, simpan uang ini baik-baik. Jangan beritahu keluarga suamimu. Ibu merasa tidak tenang. Saat itu aku menepisnya, berkata sambil tertawa bahwa ibu terlalu banyak berpikir. Saat ini, aku ingin kembali ke momen itu, memeluknya erat-erat dan berkata, maafkan aku karena tidak mempercayaimu. Aku mengambil ponsel, memasang earphone, dan menyalakan rekaman itu lagi. Maya? Ya, dia baru saja pulang. Melihat cara dia tersenyum saja membuatku muak. Suara ibu Ningsih terdengar di kamar yang sepi, sangat jelas hingga setiap tarikan napasnya. Aku tidak mempercepatnya dan tidak mematikannya. Aku memaksa diriku untuk mendengarkannya sampai akhir, untuk memutus total jalan mundurku. Setelah selesai mendengarkan, aku mematikan rekaman, meletakkan ponsel di atas meja. Tidak ada keraguan lagi. Sama sekali tidak ada. Mungkin aku salah paham? Tidak. Mungkin ibunya hanya salah bicara? Ini bukan kesalahpahaman, ini adalah konspirasi. Aku berdiri, berjalan ke arah gantungan baju. Gaun pengantin putih itu tergantung di sana, sunyi dan terasa asing. Aku mengusapkan tangan di atas kainnya yang halus, dan tiba-tiba sebuah perasaan lucu muncul di dalam hati. Maafkan aku, kataku pelan. Kau tidak salah. Aku cuma memilih orang yang salah untuk berdiri di sisiku. Aku dengan hati-hati menggantung kembali gaun itu dan kembali ke meja. Untuk pertama kalinya malam itu, aku membuka laptop bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari nomor Tante Rina. Ibu Ratna, atau yang kupanggil Tante Rina, adalah sahabat baik ibuku, seorang pengacara kasus perdata. Saat ibu masih hidup, Tante Rina sering mampir dan selalu berkata padaku, anak perempuan ini harus tumbuh kuat. Jangan biarkan siapapun menindasmu. Aku melihat jam. Pukul 10:30 pagi. Jari-jariku membeku di atas keyboard. Aku ragu selama beberapa detik lalu menutup layar laptop. Belum waktunya. Aku harus memikirkan semuanya dengan matang. Jika aku membatalkan pernikahan, apa yang akan terjadi? Keluarga Bima akan marah besar. Kerabat dari kedua belah pihak akan bergosip. Teman dan rekan kerja akan mulai bertanya. Pasti ada yang kasihan, pasti ada yang menghakimi. Akan ada orang yang berdiri di pinggir, menikmati detail gosipnya. Tapi jika aku tidak membatalkannya, aku akan kehilangan apartemen, uang, dan rasa hormat terhadap diriku sendiri. Dibandingkan dengan itu, apa artinya gosip murahan? Aku menanyakan satu pertanyaan sangat sederhana pada diriku sendiri.
Jika ibu masih hidup, apa yang ia inginkan? Apa yang akan aku lakukan? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Ia pasti ingin aku hidup dengan bermartabat untuk diriku sendiri. Langit mulai terang. Cahaya remang-remang menembus tirai, mewarnai ruangan menjadi abu-abu pucat. Aku berdiri, pergi ke kamar mandi. Air dingin yang mengguyur wajah akhirnya membuatku sepenuhnya sadar. Menatap ke cermin, aku menyadari bahwa tatapanku telah berubah. Tidak ada lagi kenaifan, tidak ada lagi ilusi, hanya ketenangan dan tekad. Baiklah, kataku pada diriku sendiri, ayo bertindak. Aku berganti pakaian dengan setelan kantor yang rapi. Kemeja putih, celana panjang hitam, rambut diikat cepol. Bukan gaun pengantin, bukan pakaian calon mempelai, melainkan pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan paling penting dalam hidupnya. Aku menyeduh sekangkir kopi hitam, rasa pahit di lidah terasa nikmat menyengat. Di kepalaku, rencana tindakan tersusun dengan jelas. Langkah pertama, mengabarkan pembatalan pernikahan. Langkah kedua, memblokir kontak untuk menghindari manipulasi emosional. Langkah ketiga, menyewa pengacara untuk melindungi aset dan reputasi. Jelas, ringkas, tanpa banyak bicara. Ponselku bergetar, karena pesan dari Ayu. Mbak Maya, tidur lebih awal ya. Besok pengantin wanita harus jadi yang paling cantik. Aku membacanya dan tersenyum. Kali ini, itu adalah senyum sejati tanpa sedikit pun rasa pahit. Jangan khawatir, pikirku. Besok aku akan sangat bugar. Aku tidak membalasnya. Meletakkan ponsel, membuka aplikasi pesan dan mencari kontak Bima. Di foto profil, kami masih berdua tersenyum bahagia saat liburan tahun lalu di Bali. Aku menatap foto itu beberapa detik, lalu mengetik. Bima, pernikahan dibatalkan. Kita tidak akan menikah. Tanpa penjelasan, tanpa keluhan, tanpa tanda seru. Aku menekan kirim. Status berubah menjadi terkirim, delivered. Jantungku berdegup kencang lalu memperlambat iramanya. Ada rasa ringan yang aneh, seolah aku baru saja melepaskan batu besar dari pundakku. Segera setelah itu, ponselku mulai berdering tanpa henti. Panggilan dari Bima, lalu dari Ibu Ningsih, lalu dari Ayu. Aku menatap layar dengan tenang dan mematikan ponselku. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu. Saat ini kata-kata apapun tidak ada artinya. Orang-orang ini tidak butuh kebenaran, mereka butuh keuntungan. Aku duduk di kursi, melihat bagaimana cahaya matahari mulai membanjiri ruangan. Hari yang baru telah dimulai. Bukan hari pernikahan, melainkan hari di mana aku memilih kembali hidupku. Jika kalian, para pendengar yang budiman, mendengarkan ceritaku sampai titik ini, mungkin banyak dari kalian merasa pahit. Kecewa. Kalian mungkin bersimpati padaku, tetapi, percayalah, di balik malam-malam tanpa tidur seperti ini selalu tersembunyi jalan yang terang. Aku menarik napas dalam, menyalakan kembali ponsel, dan memutar nomor Tante Rina. Tante Rina, kataku. Begitu di ujung sana telepon diangkat, suaraku serak, namun tegas. Aku sangat butuh bantuan Tante. Di ujung sana hening sejenak, lalu suaranya menjadi serius. Katakan, Maya, apa yang terjadi? Aku menatap keluar jendela, di mana matahari sudah menyinari atap-atap rumah tua. Aku tidak jadi menikah, dan aku butuh melindungi apa yang ibu tinggalkan untukku. Tante Rina tiba di apartemenku tepat ketika pagi mulai berkuasa. Ia mengenakan setelan celana abu-abu. Rambutnya disisir rapi, wajahnya serius, tapi tatapannya sangat hangat. Masuk ke apartemen, ia melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada gaun pengantin yang tergantung di sudut, lalu beralih padaku. Kamu tidak apa-apa? Aku mengangguk, sedikit tersenyum. Senyum itu tidak lagi gemetar seperti semalam. Sangat tenang. Aku baik-baik saja, aku tidak pernah sewaras sekarang. Tante Rina tidak bertanya lebih jauh. Ia meletakkan tasnya, duduk di hadapanku, mengeluarkan buku catatan kecil dan pena. Ceritakan dari awal. Setiap detail, jangan sampai ada yang terlewat. Aku pun bercerita. Bercerita dari saat aku kembali untuk mengambil kardigan, menceritakan setiap kalimat yang kudengar di balik pintu, dan tentang rekaman 3 menit di ponselku. Ketika aku menyalakan rekaman itu, baginya ruangan kecil ini seolah membeku. Tante Rina mendengarkan dengan sangat saksama, tanpa menyela. Ketika rekaman selesai, ia membuang napas berat. Kamu beruntung, ucapnya perlahan. Beruntung kamu mendengarnya. Dan lebih beruntung lagi kamu terpikir untuk merekamnya. Aku tersenyum pahit. Aku juga tak pernah menyangka akan tiba harinya aku harus melakukan hal seperti ini. Begitulah hidup, jawab Tante Rina.
Beberapa pelajaran harus dibayar sangat mahal, tapi kalau tidak dipelajari, harganya akan jauh lebih mahal lagi. Ia membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas kosong. Sekarang dengarkan Tante. Pertama, jangan sampai sedikit pun kamu termakan rasa kasihan. Keluarga ini akan mencoba segalanya. Mereka akan menelepon, datang, menangis, menyalahkan, bahkan mengancam. Tujuan mereka cuma satu, membuatmu meragukan keputusanmu sendiri. Aku mengangguk. Kedua, semua dokumen aset yang atas namamu. Jangan pernah, dengan alasan apapun, menyerahkan dokumen aslinya kepada mereka. Aku mengerti. Ketiga, ia menatap lurus ke mataku. Kalau kamu memang harus bicara dengan mereka, bicaralah hanya dengan didampingi pengacara. Kata-kata Tante Rina bukanlah sekadar hiburan, melainkan pelampung penyelamat yang dilemparkan di saat yang paling tepat. Ponsel berdering, seolah membenarkan kata-katanya. Di layar menyala nomor Bima. Aku menatapnya sejenak lalu menjawab, "Maya, kamu di mana?" Suara Bima tak lagi lembut. Suaranya terdengar tergesa-gesa dan jengkel. "Kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakukan?" Aku menyalakan speaker dan meletakkan ponsel di meja. "Aku di rumah." "Rumah mana? Berani-beraninya kamu membatalkan pernikahan tanpa menjelaskan apa-apa secara manusiawi." Aku menatap Tante Rina. Ia sedikit mengangguk. "Bima," ucapku dengan nada datar. "Aku sudah menuliskannya dengan sangat jelas. Pernikahan dibatalkan. Kita tidak akan menikah." "Gara-gara apa?" geramnya. "Jawab, kamu tidak bisa bertingkah gila begini." "Gila?" Aku mendengus. "Kamu benar-benar ingin tahu alasannya?" "Ya, aku mau dengar." Aku tak langsung menjawab. Aku mengambil ponsel dan menekan tombol putar untuk memutar rekaman. Suara Ibu Ningsih, suara Ayu. Setiap kata menggema dengan jelas di ruangan. Di ujung telepon, keheningan total mencekam. Hanya terdengar napas berat Bima. Saat rekaman selesai, aku berbicara. "Kamu masih butuh alasan." Keheningan yang panjang. Lalu Bima bersuara. Suaranya kehilangan seluruh rasa percaya diri. "Mai, biarkan aku menjelaskan. Ibu cuma asal bicara. Aku tidak merencanakan itu semua." "Benarkah?" tanyaku. "Lalu bagaimana dengan apartemen, uang peninggalan ibuku, dan rencana membuatku mabuk di pernikahan?" "Maya, dengarkan aku dulu. Aku sudah dengar semua yang perlu ku dengar." Bima mulai kehilangan kendali diri. "Jangan besarkan masalah. Pernikahan sudah siap. Gedung, tamu, kerabat. Pembatalanmu akan mempermalukan kedua keluarga kita." Aku tertawa dingin. "Dan kamu tidak berpikir bahwa aku akan kehilangan seluruh hidupku?" Bima terdiam. Saat itu, suara lain menyela percakapan. "Maya sayang, jangan dengarkan yang ada di rekaman itu. Kamu salah paham, nak. Ibu ngomong begitu karena ibu peduli pada masa depanmu dan Bima." Aku menatap keluar jendela. Matahari bersinar terang menyilaukan. "Ibu Ningsih," kataku perlahan. "Ibu tak perlu berakting lagi, saya sudah cukup mendengarnya." "Apa yang kamu bicarakan?" "Ibu memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Kalau ibu memperlakukanku seperti anak kandung, potongku, ibu tak akan merencanakan penjualan apartemenku di belakang punggungku." Ibu Ningsih tersedak sedetik, lalu suaranya naik 1 oktav. "Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Dasar perempuan jalang." Aku menarik napas dalam. Saya bicara dengan bahasa fakta. Di titik ini, Tante Rina ikut campur. Suaranya terdengar tenang tapi sangat berwibawa. "Halo, Ibu Ningsih. Nama saya Ratna, saya pengacara. Mulai hari ini saya adalah perwakilan hukum yang sah dari saudari Maya." Di ujung telepon keheningan seketika membeku. Tante Rina melanjutkan. "Semua komunikasi selanjutnya, jika diperlukan, saya minta dilakukan langsung melalui saya. Setiap ancaman, fitnah, atau upaya penguasaan aset secara ilegal akan dicatat dan dilaporkan kepada pihak berwajib." Setelah sekian lama, Bima akhirnya bersuara. Suaranya melemah secara signifikan. "Mai, kamu benar-benar ingin membawa semua ini sampai ke titik ekstrem begini?" Aku menatap lurus ke ponsel. "Bukan aku yang membawanya ke titik ekstrem. Aku hanya berhenti tepat pada waktunya." Aku mematikan telepon. Di dalam kamar kembali hening. Tapi ini bukan lagi keheningan yang berat dan menyesakan seperti semalam. Ini adalah kelegaan setelah badai lebat. Tante Rina menatapku dengan bangga. "Kamu hebat." Aku duduk bersandar di kursi dan menghela napas berat. "Tante Rina, aku tak sesedih yang kubayangkan, karena aku sadar tepat pada waktunya.
Aku menatap gaun pengantin itu, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa menyesal. Tolong bantu aku dengan satu hal lagi, kataku. Uang yang selama ini dipinjam keluarga Bima dariku. Aku ingin uang itu kembali. Tante Rina mengangguk. Siapkan semua dokumen dan rekening korannya, serahkan pada tante. Aku berdiri, berjalan ke meja, membuka laci. Lembaran rekening koran transfer, satu persatu, diletakkan di hadapanku. Setiap angka seperti pengingat. Untung aku menyimpan semuanya, gumamku. Tante Rina tersenyum. Bukan sekadar untung. Itu adalah hasil kerja kerasmu. Di luar jendela, pagi Jakarta telah sepenuhnya menguasai hari. Orang-orang bergegas melakukan urusannya. Ada yang merayakan pernikahan, bersulang, percaya pada foto-foto yang indah. Tapi aku, di apartemen sewaan kecil ini, selangkah demi selangkah mengurai jaring yang telah menjeratku selama 5 tahun. Dan aku tahu badai belum reda. Tapi setidaknya, aku berdiri di pihak yang benar. Setelah panggilan telepon pagi itu, apartemen studioku seluas 30 meter persegi berubah menjadi markas komando lapangan. Tante Rina menarik kursi lebih dekat ke meja, membuka laptopnya, dengan rapi menyusun dokumen dalam tumpukan yang lurus. Aku menyeduh kopi lagi, meletakkannya di depannya dan duduk di hadapannya. Tidak ada yang membuang waktu untuk obrolan kosong. Kami bekerja seperti dua orang yang memecahkan soal matematika rumit, yang jawabannya adalah kedamaian masa depanku. Bawa semua rekening korannya ke sini, kata Tante Rina tegas. Semakin detail, semakin baik. Aku mengangguk, membuka map yang sudah kusiapkan sejak malam. 17 transfer. Masing-masing untuk alasan khusus. Ada urusan mendesak keluarga, ada Ayu yang harus bayar semesteran kampus, renovasi rumah, dan pinjaman modal sementara untuk Bima. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 1.500.000 hingga Rp 20.000. Total seluruhnya mencapai Rp 120.000. Tante Rina membacanya perlahan, membacanya seperti sedang membacakan surat dakwaan. Transfer pertama, katanya. Transfer ke rekening Ibu Bima. Catatan. Pinjaman. Kedua kalinya ke rekening yang sama. Ketiga kalinya ke rekening adik Bima. Aku tersenyum pahit. Dulu bagiku semuanya tampak sederhana. Kami kan keluarga, mereka meminta, aku membantu. Tante Rina menatapku. Kamu tidak salah karena membantu. Kesalahanmu hanyalah membantu orang yang tidak pantas menerimanya. Kata-kata ini membuatku sedikit tersenyum, tanpa rasa pahit lagi. Mungkin karena akhirnya ada orang yang menyuarakan keadilan untuk apa yang ada di hatiku. Ponselku bergetar tanpa henti. Pesan-pesan berdatangan. Bima, Mai, biarkan aku jelaskan. Ayu. Mbak Maya, kenapa harus langsung buat skandal begini? Kita obrolin baik-baik yuk. Lalu nomor asing menelepon, aku menatap layarnya dan tidak menjawab. Tante Rina melirik ponsel itu dan mengibaskan tangannya. Jangan diangkat, mereka sedang menguji ombak. Aku mematikan suara dan meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Pada saat itu, aku merasa lucu. Hari ini seharusnya aku sedang dirias, mengenakan gaun pengantin, dan tersenyum pada para tamu. Tapi alih-alih, aku duduk menghitung setiap sen uang yang kupinjamkan, menuntut keadilan. Sungguh, hidup menulis skenarionya sendiri. Menjelang siang, Tante Rina selesai menyusun somasi resmi pengembalian utang. Teksnya jelas, ringkas, tanpa emosi berlebihan. Aku menyapu isinya dengan mataku, merasa seolah sedang membaca kisah orang lain. Tanda tangani, katanya. Aku menandatanganinya dengan mantap. Getaran di tanganku yang dulu ada, kini tak bersisa. Selesai. Tante Rina menutup map itu. Hari ini juga surat ini akan dikirim. Kalau mereka punya otak, mereka akan minta jalan damai. Kalau tidak, kita punya dasar hukum yang cukup. Aku menghela napas lega. Tante Rina, aku merasa sangat lega, karena aku berhenti membohongi diriku sendiri. Siang hari, ketika Tante Rina sudah pergi, aku akhirnya sendirian. Sinar matahari jatuh ke dalam ruangan, menyinari gaun putih yang masih tergantung di sudut. Aku menatapnya, mendekat dan menyentuh kainnya. Maaf, kataku pelan. Ternyata kau bukan untukku. Aku melepaskan gaun itu, melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam kotak. Aku belum tahu harus kuapakan gaun itu, tapi aku yakin akan satu hal. Aku tidak akan memakainya untuk melangkah ke dalam kehidupan yang palsu. Ponsel berdering lagi. Kali ini Bima menelepon dari nomor kantor. Aku diam sejenak dan menjawab. Maya, suaranya serak. Kamu benar-benar mau membawa ini ke pengadilan? Aku bersandar ke kursi, menjawab dengan sangat tenang. Tidak, aku cuma ingin mengambil apa yang menjadi milikku. Uangnya akan kukembalikan, tapi jangan libatkan pengacara. Kita bisa menyelesaikannya sendiri. Kumohon.
Aku mendengus. Bima, selama 5 tahun aku sudah terlalu banyak bicara denganmu. Mai, pikirkanlah, kita sudah 5 tahun bersama, kamu tidak bisa mencoret semuanya hanya karena beberapa kalimat. Masalahnya bukan pada beberapa kalimat, jawabku. Masalahnya adalah, kalian menganggapku sebagai apa? Di ujung sana hening. Aku akan bicara dengan ibu. Bicaralah dengan siapapun yang kau mau. Sela diriku. Tapi mulai detik ini, semua masalah yang menyangkut uang dan harga diriku, selesaikan melalui pengacaraku. Aku menutup telepon. Kali ini, tidak ada getaran, tidak ada penyesalan, tidak ada keraguan. Malamnya, aku memasak makaroni sederhana, menyalakan musik pelan dan makan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tidak ada kebisingan di kepalaku. Aku tiba-tiba berpikir, kalau ini tak pernah terjadi, aku mungkin akan menjalani seumur hidupku sebagai istri yang penurut, menjadi dompet tanpa dasar untuk keluarga suami. Memikirkan hal itu, tubuhku bergidik ngeri, lalu aku kembali tersenyum. Aku bebas, kataku pada diriku sendiri. Jika kalian, para pendengar yang budiman, mendengarkan aku dan ikut senang karena aku tidak lagi diam dan menahan penderitaan, tolong like dan subscribe channel ini. Setiap tanggapan dari kalian mengingatkanku bahwa wanita yang bangkit untuk membela hak-haknya, tidak akan pernah sendirian. Menjelang malam, aku membuka jendela untuk membiarkan udara sejuk masuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tertidur nyenyak. Aku tak memimpikan pernikahan. Tak memimpikan pintu yang sedikit terbuka. Besok pasti masih akan ada badai, tapi aku sudah siap. Keesokan paginya aku terbangun oleh alarm jam 6.30. Waktu yang biasa untuk bersiap berangkat kerja. Seperseribu detik terlintas di pikiranku bahwa hari ini aku seharusnya memakai gaun pengantin. Tapi di detik berikutnya aku mengingat semuanya, dan perasaan pertamaku bukanlah penyesalan, melainkan kelegaan. Aku meregangkan tubuh, membuka jendela. Langit Jakarta luar biasa cerah. Matahari menyinari atap rumah di seberang, memberikan kehangatan dan kedamaian. Hari yang biasa. Dan justru keadaan biasa inilah yang memberiku rasa aman. Aku bersiap ke kantor seperti biasa. Kemeja putih, celana bahan hitam, sepatu flat. Tidak ada yang tahu bahwa kemarin seharusnya menjadi hari pernikahanku, dan aku tidak punya keinginan menceritakannya kepada siapapun. Kehidupan pribadiku biarlah kusimpan sendiri. Begitu aku keluar dari lobi apartemen, ponselku berdering. Kali ini bukan Bima, melainkan nomor tak dikenal. Aku menatapnya selama beberapa detik tapi akhirnya ku jawab. Halo, ini Maya. Suara pria parubaya yang kasar. Ya, saya sendiri. Ini Paman Wahyu, Paman Bima. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Seluruh keluarga geger gara-gara ulahmu. Aku berhenti di tangga teras, bersandar di pagar. Versi mana yang ingin Paman dengar? Versi yang sebenarnya, Maya, pernikahan itu masalah serius. Kalau ada masalah, selesaikan di balik pintu tertutup. Buat apa membesarkan skandal begini? Aku tersenyum. Paman benar. Masalah serius butuh kejelasan. Kebenarannya adalah aku tidak jadi menikah, dan aku punya alasan kuat untuk itu. Alasan mengerikan apa lagi? Aku tidak merinci lebih jauh. Kalau Paman ingin tahu, hubungi pengacaraku. Dia punya semua buktinya. Di seberang sana terdiam, lalu suaranya melunak. Maya, kalian kan sudah lama bersama. Paman cuma minta kamu berubah pikiran. Saya sudah memikirkannya baik-baik, tegasku. Keputusan saya tidak akan berubah. Aku menutup telepon. Di luar, angin segar bertiup, dan di dalam jiwa tak ada lagi keraguan tersisa. Aku tahu panggilan seperti itu akan lebih banyak lagi, tapi itu ibarat riak kecil. Mereka tak lagi bisa menjatuhkanku. Di kantor semuanya berjalan seperti biasa. Rekan kerja menyapa, menanyakan pekerjaan, membahas proyek. Tidak ada yang menyebut-nyebut soal pernikahan. Mungkin karena aku selalu tertutup atau mungkin semua orang terlalu sibuk dengan kehidupan masing-masing, dan aku tiba-tiba menyadari, dunia tidak berputar mengelilingi pernikahan yang dibatalkan. Itu hanya menjadi pusat alam semesta di dalam kepalaku sendiri. Siang hari, saat aku sedang makan bekal, ponselku kembali bergetar. Itu Ibu Ningsih. Aku melihat namanya di layar, mengembuskan napas, dan mengangkatnya. Maya sayang. Suaranya sangat berbeda dari kemarin. Lembut hingga terdengar menjijikkan. Kamu di mana? Di kantor. Kita bisa bicara, Ibu akan jemput kamu. Kita bicara berdua saja. Aku tertawa. Ibu Ningsih, kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kamu marah sama Ibu ya? Suaranya pecah seperti mau menangis. Ibu ini sudah tua. Kadang asal ngomong.
maafkan ibu ya. Jangan dimasukkan ke hati. Aku melihat keluar jendela kantor yang bermandikan sinar matahari. Ibu Ningsih, saya tidak marah, saya hanya tidak percaya lagi pada ibu. Apa maksudmu? Maksud saya, mulai sekarang, semua negosiasi silakan melalui pengacara saya. Saya tidak ingin lagi mendengarkan penjelasan apapun. Suara mantan ibu mertuaku itu tiba-tiba berubah, kehilangan seluruh kelembutannya. Maya, jangan keterlaluan. Keluargaku adalah orang yang punya martabat. Aku tertawa dingin. Martabat itu ada pada tindakan, bukan pada kata-kata. Aku mematikan telepon dan memblokir nomornya. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku sangat lega. Seolah-olah aku telah mengunci pintu yang seharusnya sudah lama kututup. Malam harinya, masuk pesan dari Tante Rina. Mereka sudah menerima surat somasi, mereka minta jalan damai. Aku membacanya, mengatupkan bibir, dan membalas. Urus saja mereka, Tante. Aku tidak akan bertemu dengan mereka. Tante Rina membalas dengan cepat, jangan khawatir. Jalani saja hidupmu. Aku meletakkan ponsel dan kembali bekerja. Di kepalaku tak lagi muncul bayangan keluarga Bima. Alih-alih mereka, di sana ada rencana proyek baru, deadline, dan hal-hal normal. Dan hal-hal itulah yang mengembalikanku ke orbit yang benar. Malamnya aku mampir ke minimarket dekat rumah. Berdiri mengantre di kasir, aku mendapati diriku bersiul pelan. Aku sudah melupakan kebiasaan ini bertahun-tahun yang lalu. Sesampainya di rumah, aku memasak makan malam sederhana, menyalakan berita. Hidup terus berjalan. Tidak berhenti hanya karena pernikahan batal. Sebelum tidur, aku mengeluarkan kardigan tua dari lemari yang dulu dirajut ibu, dan satu lagi yang kusimpan dengan hati-hati. Aku menyampirkannya di bahu, berdiri di depan cermin. Warna krem yang lembut, kerah yang sederhana, jahitan yang agak tidak lurus, tapi betapa banyak kehangatan di dalamnya. Ibu, kataku pelan, aku baik-baik saja. Di cermin, seorang wanita membalas tatapanku tanpa bayangan kelelahan atau ketakutan, melainkan dengan ketenangan. Ketenangan seorang yang selamat dari bencana dan tahu persis apa yang ia inginkan. Aku mematikan lampu, naik ke tempat tidur, dan mengalihkan ponsel ke mode senyap. Tidak ada lagi panggilan yang akan menyeretku kembali ke masa lalu. Pintu telah tertutup, dan kuncinya ada di tanganku. 3 hari setelah pembatalan pernikahan, terjadilah apa yang kuduga. Bukan konfrontasi terbuka, melainkan bisikan yang menembus melalui panggilan telepon, lirikan mata. Pertanyaan seolah biasa saja tapi tajam layaknya jarum. Pagi itu, aku baru saja duduk di meja kerjaku ketika seorang rekan dari divisi sebelah mendatangiku dengan nada penasaran namun berhati-hati. Mai, kudengar akhir pekan lalu ada sesuatu yang terjadi padamu? Aku mendongak dan tersenyum dengan sangat tenang. Ya, aku membatalkan pernikahanku. Matanya terbelalak. Serius, mendadak sekali? Tidak cocok karakternya, jawabku. Ia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Ya, mungkin kau benar. Pernikahan itu kan untuk seumur hidup. Ia kembali ke tempatnya, tapi aku tahu ceritanya tidak akan berhenti di situ. Menjelang siang, masuk pesan dari seorang kenalan jauh yang beberapa kali hadir di acara keluarga Bima. Mai, katanya kau memutuskan Bima gara-gara dia miskin ya. Membaca ini, aku tertawa terbahak-bahak. Bukan karena senang, tapi karena ini sangat tidak asing upaya mereka melempar kesalahan. Aku mengetik satu kata singkat, tidak, dan meletakkan ponselku. Tanpa penjelasan, tanpa perdebatan. Setelah makan siang, Tante Rina menelepon. Mereka mulai menyebar rumor tentangmu. Katanya kamu merendahkan Bima gara-gara gajinya kecil dan tuntutanmu terlalu banyak. Aku berdiri di dekat jendela, menatap arus lalu lintas di jalan protokol. Aku tahu, Tante. Mau Tante ikut campur dan meluruskan semuanya? Aku menggelengkan kepala, meski ia tak melihat. Belum perlu. Aku tak mau ikut campur dalam keributan itu. Aku sudah membuat keputusanku. Kamu yakin? Yakin. Orang yang mempercayaiku tak butuh penjelasan. Pada orang yang tak percaya, kata-kata tak ada gunanya. Tante Rina menghela napas. Kamu persis ibumu. Aku tersenyum. Ibu juga pernah mengatakan hal serupa saat ia difitnah. Pada hari-hari berikutnya, gosip menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Ada yang mengirim pesan langsung, ada yang bertanya dari jauh, ada yang sekadar memperhatikanku lewat tatapan yang berbeda. Aku memilih satu-satunya cara untuk menghadapinya. Terus hidup seolah tak ada yang terjadi. Datang ke kantor tepat waktu, bekerja keras, ikut rapat, menyerahkan laporan. Seolah pernikahan yang dibatalkan itu sama sekali tidak ada. Malamnya memasak makan malam,
membaca, olahraga ringan. Hidupku tak keluar jalur karena omongan orang. Kadang-kadang, saat sendirian, aku bertanya-tanya. Mungkin sebaiknya aku membela diri? Tapi kemudian aku teringat kilatan serakah di mata Ibu Ningsih di balik pintu itu. Tawa mengejek mereka saat memikirkan apartemenku. Rekaman 3 menit yang membekukan jiwa, dan aku sadar. Diamku saat ini bukanlah kelemahan, melainkan wujud harga diri. Suatu malam, Bima menelepon dari nomor yang tak kukenal, tapi aku mengenali suaranya sejak detik pertama. Maya. Suaranya terdengar sangat lelah. Aku cuma mau tanya satu hal. Tanyalah. Apa kamu, benar tak pernah mencintaiku? Aku bersandar di kursi, menatap cahaya kuning dari lampu meja yang jatuh ke wallpaper dinding. Aku mencintaimu, kataku. Sangat mencintaimu. Lalu bagaimana kamu bisa dengan mudahnya mencoret semuanya? Bukan dengan mudah, sela diriku. Tapi aku tak bisa mencintai dengan buta. Di seberang sana terdiam. Mai, ucapnya pelan. Baru sekarang aku sadar betapa salahnya aku. Aku membuang napas. Bima, entah kau benar atau salah, itu sudah tak ada artinya lagi. Kamu tidak mau memberiku satu kesempatan lagi. Aku menggelengkan kepala. Ada pintu yang setelah tertutup sekali, hanya akan membawa rasa sakit jika dicoba dibuka kembali. Dia tak berkata apa-apa lagi. Percakapan itu berakhir dalam keheningan. Malam itu aku tidak sedih dan tidak merasa menang, merasakan sedikit kekosongan. Aku dengan cepat mengisinya dengan kedamaian yang baru kutemukan. Beberapa hari kemudian Tante Rina mengabari. Mereka setuju mengembalikan uangnya. Sepakat dibagi dalam 3 tahap pembayaran. Masing Seripe 40 juta. Pembayaran pertama minggu depan. Bagus, jawabku di telepon. Terima kasih, Tante Rina. Kamu mau bertemu mereka pas tanda tangan kesepakatan? Tidak, tegasku. Tante saja yang wakili tanda tangan dengan surat kuasa. Sepakat. Setelah menutup telepon, aku lama berdiri di dekat jendela. Lampu-lampu Jakarta mulai menyala, hidup terus berlanjut, meski ada tragedi pribadi. Aku tiba-tiba sadar bahwa sejak pernikahan dibatalkan, aku belum pernah sekalipun menangis karena kehilangan Bima. Aku hanya menangisi versi diriku yang telah salah langkah dengan begitu brutal, dan ketika versi diriku itu pergi, air mataku pun mengering. Jika ada yang bertanya padaku, apakah sakit saat gosip kotor disebarkan tentang dirimu? Aku akan menjawab, ya. Tapi rasa sakit itu tak cukup kuat untuk memaksaku kembali ke tempat yang bukan milikku. Aku membuka lemari, mengeluarkan kotak berisi gaun pengantin. Aku tak membukanya, tak terburu-buru. Semuanya butuh waktu, termasuk kemampuan untuk melepaskan. Aku duduk di kasur, membuka buku catatan, dan menulis 1 baris kalimat. Diam bukan berarti lemah, itu adalah tanda bahwa kau sudah cukup kuat untuk tak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Aku menutup buku catatan dan mematikan lampu. Di luar jendela suara mobil berdengung, hidup bergolak. Dan di apartemen kecil ini aku belajar berdiri di atas kakiku sendiri di tengah badai gosip orang lain. Minggu itu berjalan lambat, seolah ibu kota ini sengaja memperlambat lajunya untuk memberiku waktu bernapas. Pagi ke kantor, malam pulang, dengan rute yang sama. Lalu tiba-tiba aku menyadari hal yang sangat aneh. Rasa cemas tak lagi bersarang di dadaku. Sebagai gantinya, muncul kekosongan yang tenang. Bukan menakutkan, melainkan seperti kamar yang baru saja dipel dan dibersihkan dari semua rongsokan tua. Jumat siang, saat aku sedang menyelesaikan laporan mingguan, ponselku bergetar. Notifikasi dari bank. Singkat, tanpa emosi, tapi membuatku terdiam beberapa detik. Transfer masuk. Rp 40.000. Aku menatap baris tulisan itu. Aku tidak melompat kegirangan, tidak menghela napas lega, tidak bersorak seperti yang mungkin diharapkan. Aku hanya merasakan kepastian yang padat dan mutlak, seperti sebuah batu bata yang akhirnya diletakkan pada tempat yang semestinya. Segera setelah itu, Tante Rina menelepon. Cicilan pertama sudah masuk, mereka takut menunda-nunda. Ya, jawabku. Terima kasih. Bagaimana perasaanmu? Aku berpikir sejenak. Normal. Tante Rina tertawa pelan. Baguslah kalau begitu. Normal. Itu artinya mereka tak lagi memegang lehermu, baik dengan uang maupun hubungan kekeluargaan. Menutup telepon, aku bersandar dan melihat keluar jendela. Akhir musim kemarau di Jakarta, awan menggantung rendah, matahari pucat. Seorang rekan yang lewat di depan mejaku tersenyum dan bertanya. Mei, kamu hari ini kelihatan lebih lepas ya? Ya, jawabku. Baru saja menutup satu urusan lama yang penting.
Belajar melepaskan. Aku tersenyum. Ia tak mendesak lebih jauh, hanya mengangguk seolah mengerti, dan berlalu. Tentang beberapa hal, tak ada gunanya diceritakan. Lebih baik disimpan sendiri. Sore harinya aku pulang lebih awal dari biasanya. Apartemenku menyambut dengan aroma kayu yang khas, wangi kain, dan kehidupan yang kubangun sendiri. Aku menyalakan lampu, duduk di meja, membuka aplikasi M-Banking dan melihat saldo. Bukan untuk mengeceknya, tapi untuk membuktikan sekali lagi kepada diriku sendiri, semuanya kembali seperti semula. Aku teringat transferku di masa lalu. Kadang pas jam makan siang, kadang saat meeting, kadang tengah malam masuk pesan, butuh uang mendesak. Saat mengirimnya, setiap kali aku meyakinkan diriku. Tidak apa-apa, membantu itu baik. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada kegelisahan samar yang selalu kuabaikan dengan susah payah. Sekarang aku tak perlu lagi mengabaikannya. Aku membuka lemari, menarik kotak gaun pengantin, meletakkannya di kasur dan duduk di hadapannya. Lama aku hanya menatapnya. Tahu tidak, kataku pelan layaknya pada teman lama. Ada barang-barang cantik yang memang tidak seharusnya disimpan. Akhirnya aku membuka kotak itu. Gaun seputih salju itu ada di sana. Tidak ada satu lipatan pun yang kusut. Tidak ada jejak dari hari yang telah ditunggu begitu lama. Aku menyentuh kain tilenya. Kainnya terasa sejuk dan ringan. Tak ada lagi luka, tak ada penyesalan. Hanya sedikit nostalgia yang menguap ke kejauhan. Aku menutup kotaknya. Aku belum memutuskan akan kuapakan gaun ini, tapi aku tahu pasti. Saat waktunya tiba, aku tidak akan ragu. Ponsel bergetar. Pesan dari Ayu, adik Bima. Mbak Maya, kami sudah transfer uang pertamanya. Semoga Mbak melupakan semua rasa sakit hati. Aku membacanya, namun tak langsung membalas. Sesaat kemudian aku mengetik satu kalimat, mengembalikan utang adalah kewajiban, bukan kebaikan hati. Lalu aku memblokir nomornya. Tidak ada kata berlebihan, tidak ada celah sekecil apapun untuk diskusi yang tak perlu. Di akhir pekan, aku mulai bersih-bersih, bukan sekadar merapikan, tapi untuk menyingkirkan yang tak perlu. Dari barang-barang yang berkaitan dengan kenangan lama, dibeli dengan pikiran. Akan kugunakan setelah menikah nanti. Setiap barang yang kubuang membawa kelegaan. Siang hari, saat mengelap rak buku, aku menemukan sebuah foto lama. Aku dan Bima di liburan pertama kami bersama di Bali. Keduanya tertawa. Angin mengacak-acak rambut kami. Menatap foto ini, aku tak marah, tak sedih. Aku hanya merasa kasihan pada dua orang di foto itu, karena saat itu mereka berpikir bahwa segalanya jauh lebih sederhana daripada kenyataan yang sebenarnya. Aku memasukkan foto itu ke dalam amplop dan menyimpannya di laci terdalam. Tidak dirobek, tidak dibuang. Kenangan tak perlu dihancurkan. Mereka cuma perlu dibiarkan tenang. Sore harinya aku keluar ke balkon untuk minum teh. Di bawah, anak-anak berteriak di taman bermain, klakson mobil berbunyi, kota yang bising, suara kehidupan yang biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian hari, aku merasa benar-benar telah kembali ke kehidupan ini, tidak lagi melayang di antara yang telah terjadi dan yang mungkin bisa terjadi. Aku teringat ibu, amanatnya untuk menjaga uang dan diriku sendiri. Dulu aku tak mengerti esensinya, kini aku memahaminya. Ibu, ucapku ke udara kosong, aku tidak akan membuat ibu khawatir lagi. Kehangatan mengalir di dadaku, bukan kebahagiaan yang meluap-luap, melainkan kedamaian yang kokoh dan mendalam. Malam harinya aku berbaring di kasur, menggulir berita di ponsel, dan mematikannya. Tak ada lagi kebiasaan mengecek apakah ada yang menelepon. Hidupku berhenti berputar mengelilingi nama-nama lama. Sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di buku catatan. Uang sudah kembali, tapi yang terpenting, jiwa ini tak lagi meronta kemana-mana. Aku mematikan lampu. Kegelapan menyelimuti ruangan layaknya kepompong yang aman. Dan di dalam kepompong ini, aku tahu bahwa aku sedang tumbuh, berubah. Mungkin perlahan, namun jauh lebih pasti. Sebulan setelah pernikahan yang dibatalkan, aku menyadari bahwa ada luka yang tak butuh waktu untuk sembuh. Luka itu hanya butuh kebenaran agar berhenti berdarah. Hidupku perlahan kembali ke ritme normal, tanpa kebisingan, tanpa drama. Hanya kehidupan stabil dari seseorang yang telah belajar berdiri tegak di tengah angin kencang yang menusuk. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa sejuk, matahari bersinar pucat. Aku menyeduh kopi, berdiri di dekat jendela, menatap jalanan kecil di mana toko-toko mulai buka. Kebisingan kota terasa dekat dan nyata. Ponsel bergetar. Pesan dari Tante Rina. Cicilan kedua sudah ditransfer tepat waktu. Aku membacanya dan membalas dengan satu kata. Bagus. Tanpa emosi.
Tanpa emoji berlebihan, uang kembali ke tempat asalnya, menjadi sekadar bagian dari hidupku, bukan lagi jerat di leher. Aku bersiap ke kantor. Sebelum keluar, mataku tertuju pada kotak berisi gaun pengantin di sudut. Kotak itu sudah tergeletak di sana hampir sebulan, diam layaknya pertanyaan yang tak butuh jawaban. Aku diam sedetik, lalu mengambil tas dan pergi. Hari ini aku punya urusan yang lebih penting. Siang harinya aku ditelepon dari sebuah yayasan amal yang letaknya tak jauh dari rumahku. Mereka sedang mengumpulkan pakaian pengantin untuk wanita dari keluarga kurang mampu yang akan menikah tapi tak sanggup membeli gaun. Gadis di ujung telepon berbicara dengan lembut, tanpa memaksa sedikit pun. Aku menutup telepon, duduk dalam keheningan dan menyadari. Waktunya tiba. Malam sepulang kerja, aku kembali lebih awal ke apartemen, mengambil kotak itu dan meletakkannya di atas meja. Kali ini aku membukanya dengan sangat tenang. Gaun putih itu masih sama indahnya, tapi tak lagi membuat kerongkonganku tercekat. Aku melipatnya dengan hati-hati ke dalam tas besar dan menyelipkan kartu kecil. Dengan tulisan tangan yang mantap, aku menulis. Ini adalah gaun yang sama sekali baru. Saya berharap ia yang memakainya akan memasuki pernikahan yang bermartabat dan bahagia. Tanpa tanda tangan. Di pusat amal, seorang staf muda menyambutku. Matanya terbelalak melihat gaun itu. Mbak, ini kan benar-benar baru. Ya, senyumku. Tapi aku tak membutuhkannya lagi. Gadis itu menatapku dengan ragu. Mbak tidak sayang, aku berpikir sejenak. Tidak, karena aku telah mempertahankan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia mengangguk, kilat pengertian melintas di matanya. Keluar ke jalanan, aku membenamkan diri dalam senja kota Jakarta. Lampu-lampu jalan sudah menyala terang. Di dalam jiwa tak ada kekosongan yang sempat kutakutkan. Sebaliknya, muncul perasaan ringan yang tak terlukiskan. Seolah aku telah mengembalikan mimpi orang lain untuk merebut kembali realitas hidupku. Malam harinya Siska, temanku, mengirim pesan. Dengar-dengar kamu menyumbangkan gaunmu ya? Iya. Wah, gila. Mental baja banget kamu. Aku tertawa, mengetik balasan. Bukan kuat. Kuma nggak mau nyeret beban yang nggak perlu. Siska membalas dengan emoji senyum. Akhir pekan ini kita jalan keluar kota yuk. Cari angin. Ayo, jawabku. Meletakkan ponsel, aku duduk di kasur. Mengingat diriku beberapa bulan lalu, terombang-ambing antara cinta, kewajiban, dan ketakutan akan kehilangan. Saat ini, aku bukannya menjadi lebih pintar atau jenius. Aku hanya berani menatap kebenaran sedikit lebih awal, sebelum semuanya terlambat. Malamnya, Tante Rina menelepon. Tinggal satu cicilan terakhir, mereka janji minggu depan. Dan setelah itu semuanya selesai. Iya, jawabku. Terima kasih untuk semuanya ya Tante. Kamu yang lebih banyak menanggung porsinya. Aku tersenyum. Tante Rina, aku tak ingin mendengar apapun lagi tentang mereka. Sepatah kata pun. Tante mengerti, jangan khawatir. Aku menutup telepon dan mematikan lampu. Di kegelapan, aku tak lagi melihat pintu yang sedikit terbuka, tak lagi mendengar tawa di belakangku. Hanya tarikan napasku sendiri yang teratur. Jika kalian, para pendengar yang budiman, mengikuti ceritaku sampai titik ini, jika kalian marah, bersimpati, atau ikut senang karena aku terhindar dari kesalahan fatal, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian adalah motivasi besar bagiku dan banyak wanita lain untuk percaya bahwa memilih diri sendiri tidak akan pernah menjadi pilihan yang salah. Keesokan paginya aku memakai kardigan yang sama yang dirajut ibuku. Lalu keluar ke jalan. Kardigan itu bukan barang baru, jahitannya tidak sempurna, tapi ia menghangatkan. Ibu selalu bilang, hiduplah dengan hati nurani, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Dan aku percaya akan hal itu. Aku tidak menjadi pengantin, tak ada resepsi. Aku tidak berjalan ke pelaminan dengan gaun putih, tapi aku melangkah melewati ambang pintu lain dalam hidupku ke tempat di mana aku tak lagi menyerahkan hak untuk menentukan nasibku kepada orang lain. Melihat ke belakang, aku merasa bersyukur. Bersyukur pada malam sebelum pernikahan itu, pada pintu yang sedikit terbuka, pada rekaman 3 menit yang membekukan jiwa. Kalau bukan karena semua itu, aku pasti akan membayar dengan seluruh hidupku. Setelah gaun pengantin pergi dari apartemenku, hidup tak menjadi kosong. Sebaliknya, ia terisi dengan tujuan yang spesifik dan jelas. Mungkin karena aku tak perlu lagi terdistraksi oleh pernikahan ilusi, aku akhirnya bisa melihat jalanku dengan jelas. Hari Senin, aku masuk ke ruang rapat besar perusahaan dengan map dokumen yang tebal. Proyek yang kutangani telah berjalan hampir 3 bulan dan menjadi kunci di akhir tahun. Dulu, saat bersiap untuk menikah, aku beberapa kali ingin menyerahkan presentasinya pada Bima, berpikir.
Toh kita segera menikah. Membantunya berarti membantu keluarga. Sekarang, aku hanya mendengus mengingat pikiran itu. Kepala divisi menatap sekeliling meja. Hari ini Maya yang presentasi. Ya, jawabku. Berdiri di depan layar, menatap angka, grafik, dan rencana yang kukerjakan sampai larut malam, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Inilah panggungku yang sebenarnya, tak butuh riasan rumit atau gaun putih. Yang kubutuhkan hanyalah konsentrasi dan profesionalisme. Aku berbicara dengan jelas, tanpa terbata-bata. Menjawab pertanyaan direksi dengan singkat dan tepat. Salah satu direktur terus-menerus mengangguk, membuat catatan. Setelah rapat, bos menepuk pundakku. Kerja yang luar biasa. Aku tersenyum. Hanya melakukan pekerjaanku. Siang harinya, saat makan siang bersama rekan kerja, seorang wanita dari divisiku tiba-tiba bertanya. Mai, kudengar kamu habis kena musibah ya dalam hidupmu? Aku meletakkan garpu, menatapnya, dan tersenyum ringan. Aku tak akan menyebutnya musibah. Aku cuma berhenti di saat yang tepat. Ia menatapku sedetik, lalu mengangguk. Mampu berhenti di waktu yang tepat. Itu juga sebuah bakat. Aku menyadari bahwa tidak semua orang menghakimi. Ada orang-orang yang, melihat bagaimana engkau berdiri kokoh di atas kakimu, mulai menghormatimu dengan sendirinya. Siang harinya Tante Rina mengirim pesan. Mereka sudah mengonfirmasi tanggal transfer terakhir. Titik sampai di sini. Aku membacanya. Tidak ada debar gugup, tak ada ketidaksabaran. Hanya kelegaan. Mengerti, Tante. Malam harinya aku menelepon orang yang sudah lama tak kuhubungi karena inisiatifku sendiri. Ibu Tari. Tetangga sekaligus sahabat ibu. Halo, Ibu Tari. Ini Maya. Maya. Lama nggak telepon. Apa kabar? Baik, Bu. Aku cuma mau tanya. Dulu ibu kandung pernah menitipkan barang ke Ibu Tari, apa masih ada? Ia diam sejenak, lalu menjawab. Masih ada, Nduk. Tas kanvas. Ibu nggak pernah sentuh. Napasku tercekat. Baik, Bu. Akhir pekan itu aku pergi ke kawasan lama tempat ibuku tinggal dulu. Halaman kecilnya masih sama, hanya warung di sudut jalan yang berganti pemilik. Ibu Tari membawakanku tas kanvas biru muda. Di dalamnya ada foto-foto lama, buku catatan, dan amplop tipis. Aku membuka buku catatannya. Tulisan miring ibuku yang tak asing. Maya sayang, kalau engkau membaca baris-baris ini, berarti ibu sudah tak ada di sisimu. Jangan sedih. Ibu cuma ingin satu hal, agar kau memperlakukan dirimu dengan martabat. Aku lama berdiri terpaku. Di kalimat itu tak ada desakan untuk berkorban atau bersabar. Hanya satu pelajaran. Hargai dirimu sendiri. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke apartemen baruku di BSD. Di sana tak pernah, dan tak akan pernah, ada jejak calon suamiku. Hanya bau cat segar, sinar matahari, dan keheningan. Aku membuka pintu, berdiri di tengah ruang tamu yang luas, dan tiba-tiba tertawa. Ya, setidaknya kau tidak kehilangan apartemen ini, kataku pada diri sendiri dengan suara keras. Malam harinya aku menelepon Siska. Akhir pekan ini aku pindah ke apartemen baru. Beneran, kamu serius? Kamu baik-baik aja? Jauh lebih baik dari dugaanku sendiri. Kalau gitu aku datang bantu deh. Boleh. Malam itu aku tidur di lantai ruang tamu apartemen baru yang kosong. Belum ada ranjang, hanya selimut tipis, langit-langit yang tinggi, dan cahaya lembut lampu jalan. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa untuk menggambar masa depanku, aku tak wajib mengikatnya pada impian pernikahan. Masa depan bisa dimulai dari apartemen kosong milik seorang wanita dengan kebebasan tanpa batas. Keesokan paginya ponselku bergetar. Pesan dari bank. Transfer masuk, Rp 40.000. Cicilan terakhir. Aku menatap layar dan menyapu notifikasi itu. Semuanya berakhir. Tidak ada kewajiban, tidak ada utang. Aku menyeduh kopi, keluar ke balkon dan melihat Jakarta yang mulai terbangun. Di kepalaku tak ada lagi pertanyaan. Bagaimana kalau? Hanya tersisa kesadaran yang jelas bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Mungkin aku tak punya pernikahan yang indah. Tapi aku punya seluruh hidup di depanku, di mana aku tak harus menundukkan kepala pada siapapun demi rasa aman yang palsu. Aku mengenakan kardigan rajutan ibu, keluar pintu dan memutar kunci. Bunyi klik pada kunci terdengar seperti titik di akhir sebuah bab usang. Menuruni tangga, aku tahu, di depan sana bukan surga, tapi itu adalah jalan yang kupilih sendiri. 2 minggu berlalu sejak aku pindah ke apartemen BSD. Aku perlahan terbiasa dengan kehidupan sendiri di ruangan yang begitu besar. Di pagi hari matahari menembus jendela besar. Jatuh ke lantai yang masih setengah kosong, meninggalkan garis-garis cahaya yang panjang dan damai. Tak ada panggilan telepon di pagi buta,
tak ada pesan bernada perhatian palsu, tak ada laporan tentang di mana aku dan apa yang sedang kulakukan. Di hari-hari pertama, tidurku tidak lelap, bukan karena cemas, melainkan sekadar karena otak beradaptasi dengan kebebasan absolut ini. Tapi tak lama kemudian, tidur yang nyenyak kembali datang. Tidur di mana tak ada pernikahan, tak ada pintu setengah terbuka, tak ada tatapan serakah yang menusuk dari belakang. Pagi hari sebelum kerja, aku menyeduh kopi, membuka jendela, dan menarik napas dalam. Kota yang bising, bergegas, terjebak kemacetan. Tapi di dalam apartemenku, aku berhak memilih kesunyian. Di kantor, orang-orang berhenti penasaran. Pernikahanku yang batal tak lagi jadi topik diskusi. Rekan-rekan kerja kembali pada deadline, KPI, dan masalah pribadi mereka. Aku menyadari kebenaran yang sederhana. Dunia tak membeku hanya karena tragedi seseorang, begitu pula karena kebahagiaannya. Suatu siang, bos memanggilku ke ruangannya. "Maya," katanya, "manajemen mempertimbangkan untuk menyerahkan divisi baru padamu. Tanggung jawabnya lebih besar, tapi prospeknya juga cerah." Aku duduk tegak, mendengarkan dengan saksama. "Kamu siap?" "Siap," jawabku tanpa ragu. Bos mengangguk dan tersenyum. "Saya tidak meragukanmu." Keluar dari ruangannya, aku merasakan detak jantungku berpacu lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan debar semangat yang menyenangkan perasaan yang tak asing, tapi sudah lama tak kuizinkan diriku untuk menikmatinya. Dulu, ketika peluang datang, aku memikirkan orang lain. Apakah Bima akan merasa tersaingi? Apakah keluarganya akan menganggapku terlalu ambisius? Kini pertanyaan-pertanyaan itu tak ada lagi. Sore harinya, aku dan Siska sedang merapikan apartemen. Dia membantuku merakit rak buku dan menggantung pajangan. "Kamu berubah ya," kata Siska sambil memutar sekrup. "Apanya?" "Lebih enteng." Ia tersenyum. "Dulu lihat kamu. Rasanya kayak kamu lagi mikul seluruh beban dunia di pundakmu." Aku terdiam sejenak. Karena dulu aku pikir kebahagiaanku bergantung pada apakah orang lain puas denganku atau tidak. Tapi sekarang aku sadar, yang terpenting adalah tidak mengkhianati diriku sendiri. Siska tak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk. Beberapa obrolan memang tak butuh disimpulkan. Di akhir pekan, aku pergi ke pemakaman. Cuaca sedang cerah. Angin sepoi-sepoi bertiup. Aku meletakkan sebuket bunga kecil di nisan ibu, duduk lama dalam kebisuan. Tak menangis, tak mengeluh, hanya bercerita padanya tentang hal-hal biasa. Pekerjaan, apartemen baru, makan malam yang kumasak sendiri. "Ibu," kataku pelan, "aku baik-baik saja. Aku tak perlu lagi pura-pura kuat." Angin berdesir di pepohonan, daun-daun bergemerisik. Aku menganggap itu sebagai jawabannya. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke swalayan untuk membeli barang-barang kecil. Berdiri di kasir, aku mendapati diriku tersenyum tanpa sadar, bukan karena hal tertentu, hanya karena hidup saat ini terasa sangat cukup. Malamnya, saat membaca buku, aku menerima pesan dari nomor yang tak kukenal. "Singkat saja, Mai, ini aku. Aku cuma mau bilang maafkan aku." Aku menatap teks itu lama. Tak ada kemarahan, tak ada getaran, tak ada keinginan untuk membalas. Pada akhirnya, aku menghapus pesan itu, bukan karena kejam, tapi karena aku tak ingin lagi memainkan peran sang pemaaf hanya agar orang lain merasa lebih lega. Beberapa permintaan maaf datang terlalu terlambat. Dan hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak membiarkan permintaan maaf itu menyeretmu kembali ke masa lalu. Mulai lari pagi di sekitar kompleks Gelora Bung Karno, GBK. Dengan setiap putaran yang kulewati, aku merasakan bersama keringat, semua pikiran menguap. Aku merasakan dengan jelas tubuhku, napasku, denyut nadiku. Semua ini hanya milikku. Tak perlu dibagi dengan siapapun. Suatu pagi, saat aku melakukan peregangan, seorang ibu tua yang lewat tersenyum dan berkata, "Muda-muda sendirian, lari pagi rajin, pasti mandiri dan pintar ya." Aku membalas senyumnya. "Saya cuma sedang belajar hidup, Bu." Ibu itu mengangguk dengan tatapan mata yang baik. Belajar itu selalu berguna, kalimat sederhana, tapi tak mau lepas dari pikiranku sepanjang hari. Malamnya, duduk di sofa dan melihat bagaimana apartemen terisi dengan barang-barang yang kupilih sendiri, aku memahami satu hal. Kebahagiaan bukanlah ketika seseorang selalu ada di dekatmu. Kebahagiaan adalah saat kau tak perlu memotong bagian dari dirimu hanya agar pas dengan orang lain. Aku mengambil buku catatan dan menulis. Kehidupan yang biasa-biasa saja itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah menjalani kehidupan yang bukan milikmu. Meletakkan pena, aku mematikan lampu. Di luar jendela lampu-lampu Jakarta menyala, dan di jiwaku terbuka bab baru tidak riuh, tapi benar-benar milikku.
Musim hujan tahun itu datang terlambat. Desember di Jakarta tidak terlalu dingin, hanya cukup sejuk hingga engkau ingin merapatkan jaket. Aku sudah terbiasa dengan ritme baru. Ritme di mana aku tak perlu menyesuaikan diri dengan rencana keluarga tunangan, tapi hanya menyesuaikan diri dengan diriku sendiri. Jumat sore sepulang kerja, aku mampir ke kedai kopi langganan di lantai dasar gedung kantorku. Kafe kecil, cahaya kuning, musik jazz yang pelan. Dengan laptop menyala, aku hendak merevisi beberapa slide untuk meeting. Semuanya sangat biasa, sampai aku mendengar suara tak asing dari meja sebelah. Maya. Aku mendongak. Di depanku berdiri Bima. Dia terlihat jauh lebih kurus dengan jaket gelapnya. Di tatapannya terbaca keterkejutan yang bercampur dengan keraguan. Sedetik aku mengira aku akan salah tingkah. Tapi ternyata tidak. Perasaan pertamaku adalah keterasingan. Hai, anggukku sopan. Dia berdiri selama beberapa detik, lalu menarik kursi dan duduk di depanku, menjaga jarak. Tak menyangka bertemu denganmu di sini. Kantorku tak jauh dari sini. Jawabku, kadang mampir. Di antara kami tak ada ketegangan, tapi juga tak ada kedekatan. Seperti dua orang yang dulu saling mengenal dengan sangat baik, namun kini menjadi pejalan kaki kebetulan yang punya masa lalu bersama. Bima menatapku dengan pandangan yang rumit. Kamu berubah. Apanya? Lebih tenang? Ucapnya pelan. Aku tersenyum. Mungkin karena aku tak perlu lagi berpura-pura menjadi apapun. Ia menundukkan mata dan mulai memutar-mutar cangkirnya. Aku banyak memikirkan apa yang sudah terjadi. Jawabku, tidak menyemangati, tapi juga tidak memotong. Aku yang salah, lanjutnya, merendahkan suaranya. Karena tidak melindungimu. Karena membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh. Aku menatapnya cukup lama. Bukan untuk memutuskan apakah memaafkannya atau tidak, melainkan untuk memahami hal yang lebih penting. Apakah kata-kata ini masih mengusikku? Bima, ucapku perlahan. Meminta maaf adalah hakmu. Tapi mau mendengarkannya atau tidak, itu hakku. Ia menatapku dengan wajah yang terlihat bimbang. Aku tak mengharapkan kamu kembali. Aku cuma ingin mengungkapkannya. Aku mengerti, anggukku, dan aku sudah mendengarnya. Pada detik itu, aku sadar bahwa aku tak lagi menantikan penjelasan lengkap darinya, atau sebuah akhir cerita yang indah. Ada hubungan yang berakhir bukan karena cintanya habis, melainkan karena hilangnya kemampuan untuk percaya. Bima terdiam sejenak lalu bertanya, "Kamu bahagia?" Aku berpikir sedetik. "Aku baik-baik saja," jawabku. Dan bagiku itu sudah cukup. Ia tersenyum sedih. Aku ikut senang. Kami tak mengatakan apa-apa lagi, tak mengenang masa lalu, tak saling mencela, tak saling berjanji. Ketika aku berdiri untuk pergi, ia tak menahanku. Masing-masing berjalan di jalurnya sendiri. Kali ini, untuk selamanya. Keluar ke jalanan, aku merasakan angin malam menyentuh leherku. Merapatkan jaketku dengan erat, aku berjalan perlahan di trotoar. Di jiwaku tak ada badai, tak juga kekosongan. Hanya perasaan bahwa sebuah lingkaran telah sempurna tertutup, sebuah lingkaran yang bahkan tak pernah kucoba untuk menggambarnya. Di akhir pekan, Siska menyeretku ke pameran foto. Foto-foto tentang manusia dan kota. Berdiri di depan foto seorang wanita paruh baya yang sedang makan malam sendirian di dekat jendela, Siska bertanya, "Kamu takut kesepian gah?" Aku menggeleng. Aku lebih takut menjalani kehidupan milik orang lain. Siska tertawa dan menggandeng lenganku. Itu jawaban yang cukup. Malamnya di apartemen, aku membuka buku catatan lamaku. Membaca ulang tulisan di bulan-bulan terakhir, aku melihat bagaimana diriku berubah. Dari barisan tulisan yang bergetar penuh pertanyaan, menjadi kalimat-kalimat yang pendek dan yakin. Aku menambahkan tulisan baru. Batasan pribadi adalah sesuatu yang memungkinkanmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Keesokan harinya, email dari kantor masuk. Aku secara resmi disahkan sebagai manajer untuk proyek baru. Tanggung jawab yang lebih besar, stres yang lebih besar. Tapi aku tak takut, karena sekarang aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan bertahan di atas kakiku sendiri. Malamnya aku menelepon Tante Rina. "Tante Rina, bisa dibilang semuanya sudah selesai." "Tante tahu." Ia tersenyum dari ujung sana. "Tante mendengarnya dari suaramu. Memangnya kenapa?" Begitulah bunyi suara orang yang telah menetapkan batasannya. Setelah percakapan itu, aku berdiri di balkon, menatap kota yang bersinar. Setiap jendela adalah kehidupan seseorang, pilihan seseorang. Aku tak tahu apa yang menungguku di masa depan, tapi aku yakin, mulai sekarang, siapapun yang masuk ke hidupku, harus menghormati batasan-batasan ini. Bukan sebagai tameng pertahanan, melainkan agar aku bisa jujur pada diriku sendiri.
Tahun baru tiba, dan aku mendapati diriku tak lagi bertanya kenapa ini terjadi padaku. Pertanyaan ini menghantuiku di bulan-bulan pertama setelah pembatalan pernikahan, seperti duri yang sulit dicabut. Tapi suatu hari saat lari pagi di taman, ketika nafasku sudah teratur dan keringat membasahi kausku, aku mengerti. Pertanyaan kenapa tak membantumu maju, sedangkan pertanyaan bagaimana aku akan menjalani hidup selanjutnya sangat membantu. Pekerjaan memutarku dalam ritme yang baru. Proyek ini menuntut dedikasi penuh. Rapat, pertemuan dengan mitra, mencari solusi untuk masalah out of the box. Dulu, aku akan melempar tanggung jawab ke orang lain agar tidak terlalu menonjol. Kini aku mengambilnya sendiri, bicara dengan lugas, dan mengambil keputusan dengan cepat. Terkadang tekanannya begitu besar hingga malam hari rasanya aku cuma ingin jatuh ke lantai dan menatap langit-langit tanpa memikirkan apapun. Tapi, anehnya, itu bukan rasa lelah yang menghancurkan jiwa, itu adalah lelah dari seseorang yang bergerak ke arah yang benar. Pernah setelah negosiasi yang alot, kepala divisiku menarikku ke samping. Mai, jujur saja. Kalau kamu setengah tahun yang lalu, saya tak akan mempercayakan ini padamu. Aku tersenyum. Lalu sekarang saya tenang, proyek ini ada di tanganmu. Kalimat itu menghangatkanku sepanjang perjalanan pulang, bukan cuma karena dipuji, melainkan karena aku tahu. Perubahan ini bukan terjadi karena seseorang mencampakkanku, melainkan karena aku sendiri yang meninggalkan versi lama diriku di belakang. Di akhir pekan, Siska mengajakku ke vilanya di Puncak, Bogor. Tempat yang sunyi, kebun apel, suara ayam jago berkokok di pagi hari. Aku setuju, kami pergi dengan mobil dan mengobrol tentang segala hal. Kamu nggak takut kalau akhirnya kamu nggak pernah menikah? Tanya Siska setengah bercanda. Aku menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang berlalu kilat. Takut sih, jawabku jujur. Tapi aku lebih takut menikah dengan orang yang salah. Siska tertawa. Kayaknya aku pernah dengar kalimat itu. Karena aku sudah pernah membayar harganya. Malamnya di villa, cuaca dingin. Kami duduk di beranda, minum teh jahe hangat, mendengarkan suara jangkrik. Tak ada yang mengungkit masa lalu, tak membahas pria atau pernikahan. Kami membicarakan hal-hal kecil. Pekerjaan yang ingin dicoba, rencana liburan ke Labuan Bajo, atau resep bolu pisang. Aku tiba-tiba sadar bahwa kebahagiaan tak melulu harus diikat pada pencapaian besar dalam hidup. Kebahagiaan datang saat kau berhenti bersembunyi dari dirimu sendiri. Kembali ke Jakarta, aku menerima undangan untuk seminar singkat di Yogyakarta. Dulu aku pasti akan ragu untuk pergi sejauh itu. Bagaimana dengan urusan rumah? Bima bisa urus sendiri nggak ya? Sekarang, aku mengonfirmasi kedatanganku dalam waktu 5 menit. Perjalanan ini membuka banyak hal baru bagiku, diskusi yang hangat, wanita-wanita yang mandiri dan berbakat. Masing-masing punya ceritanya sendiri. Ada yang bercerai, ada yang tak pernah menikah, ada yang bahagia dalam pernikahannya. Tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka tidak menentukan harga diri mereka berdasarkan adanya buku nikah di tangan. Saat makan malam dengan kenalan baru, seorang wanita yang lebih tua bertanya padaku, "Kamu tak pernah takut sendirian selamanya?" Aku berpikir dan menjawab dengan jujur. Aku lebih takut menjalani hidup dengan cara yang salah daripada menjalaninya sendirian. Ia tersenyum dan mengangguk. Itu artinya satu tahap sudah kau lewati. Aku tak bertanya tahap apa, karena dalam hati aku tahu. Tahap dari kebiasaan mencari-cari pembenaran atas kesalahan orang-orang yang tak pantas menerimanya. Sekembalinya ke Jakarta, aku punya kebiasaan baru. Sebulan sekali, aku meluangkan satu hari hanya untuk diriku sendiri. Tanpa bertemu teman, tanpa lembur, tanpa media sosial. Aku memasak makanan enak, membaca, jalan-jalan, dan menulis diari. Menulis bukan agar ada orang yang membacanya, melainkan agar aku bisa lebih mendengar diriku sendiri. Di salah satu halamannya aku menulis, "Dulu kupikir hal terpenting adalah dipilih oleh seseorang. Kini aku yang memilih diriku sendiri." Suatu sore saat menyiram tanaman di balkon, aku mendapat pesan dari seorang kenalan. Ia ingin mengenalkanku dengan seorang pria. Pesannya sangat berhati-hati, tanpa paksaan. Aku membacanya, tak merasakan kekesalan maupun antusiasme, dan membalas. "Terima kasih," aku pikir-pikir dulu. Aku tak menutup pintu untuk kemungkinan baru. Namun aku juga tak membukanya lebar-lebar hanya karena takut kesepian. Ini perasaan yang sama sekali baru, bukan seperti dulu. Dulu ketika aku terburu-buru menjalin hubungan, berpikir memang sudah waktunya. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Wanita dari pantulannya bukanlah calon pengantin yang gugup, bukan pula korban yang ajaibnya lolos dari bencana. Ia hanya wanita biasa. Dia tahu apa yang dia inginkan, dan lebih penting lagi,
dia tahu apa yang tidak dia inginkan. Kau tak apa-apa, kataku padanya. Di luar gerimis mulai turun, aku menyeduh teh, duduk dan mulai mendengarkan suara rintik hujan. Pada saat itu, aku tak butuh jaminan apapun untuk masa depan. Cukup mengetahui bahwa besok saat aku bangun, aku akan hidup berdamai dengan pilihanku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Waktu berlalu begitu tenang, sampai-sampai jika kau tak memperhatikannya, rasanya tak ada yang berubah. Tapi aku tahu, hari demi hari, sesuatu di dalam diriku mulai tertata, menemukan ketegasannya layaknya permukaan danau setelah badai hebat. Riak air tak lagi tersisa, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tak lagi menyiksa, masa lalu tak lagi menarik ke belakang. Di suatu pagi musim kemarau, saat matahari mulai cukup hangat, aku membuka pintu balkon dan berdiri di depan cermin besar di kamarku yang baru dibersihkan. Aku memakai kaos sederhana. Rambut diikat, nyaris tanpa makeup, tapi tatapanku lurus dan jernih. Aku lama menatap diriku, tak mencari-cari kekurangan, tak mencoba menenangkan diri. Aku menatap diriku layaknya menatap seorang teman yang telah menempuh perjalanan panjang bersamaku. Kamu hebat, ucapku pelan. Itu bukan sekadar penyemangat, melainkan sebuah pengakuan yang terlambat. Pengakuan bahwa aku tak mengkhianati diriku sendiri di masa yang paling sulit. Pekerjaan di hari-hari itu sedang menumpuk. Proyek sedang memasuki garis akhir, lari ke sana kemari antar departemen, briefing yang tak ada habisnya. Terkadang aku baru keluar kantor saat hari sudah gelap dan perut sangat keroncongan. Tapi alih-alih merasa kelelahan, aku justru merasakan kebahagiaan yang aneh. Kebahagiaan seseorang yang tahu persis di mana ia berada dan kemana ia akan pergi. Suatu malam, saat aku sedang menyusun dokumen, bos memanggilku. Mai, kamu belum memikirkan soal promosi ya? Aku mendongak, sedikit terkejut. Belum sempat berpikir ke sana, Pak. Menurut saya kamu harus memikirkannya, jawabnya. Dan harus sangat serius. Aku tersenyum. Bukan karena kesombongan, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada yang menghargai kemampuanku tanpa mengikatnya pada status sebagai calon istri atau menantu seseorang. Malam harinya aku menyiapkan makan malam ringan. Sambil menunggu air mendidih, aku menggulir foto-foto lama di ponsel. Foto-foto yang dulu kutakutkan untuk dilihat. Kini semuanya tak lagi menyakitkan. Mereka terasa jauh, layaknya jalan yang telah dilewati. Aku bersyukur atas pengalaman itu dan bahagia karena semuanya telah tertinggal di belakang. Di akhir pekan, aku ikut lari maraton amal bersama kenalan-kenalan baruku. Pagi hari, area Gelora Bung Karno penuh dengan orang. Berjaket olahraga, tertawa dan mengobrol. Saat pemanasan, seorang gadis di sebelahku bertanya. Lari jarak berapa? 5 kilometer, jawabku. Wah, aku juga. Cuma buat senang. Aku tersenyum. Iya, buat senang. Kami mulai lari. Langkah kami seirama. Napas menyatu dengan udara yang sejuk. Aku merasakan bagaimana kakiku menyentuh aspal. Setiap langkah adalah penegasan tanpa suara. Tubuh ini, kehidupan ini, hanya milikku. Setelah lari, kelompok kami duduk di kafe. Kami minum air mineral dan mengobrol. Tak ada yang bertanya apakah aku sudah menikah, tak ada yang mencampuri masa laluku. Kami mendiskusikan pekerjaan, hobi, rencana liburan. Aku menyadari bahwa saat kau berhenti melabeli dirimu sendiri, orang-orang di sekitarmu juga akan berhenti melakukannya. Pulang ke rumah, aku membuka jendela, membiarkan angin kemarau masuk. Di meja tergeletak buku catatanku, yang kini tampak jauh lebih tebal. Aku membuka halaman demi halaman dari awal, ketakutan lama, keraguan, kecemasan. Lalu aku menulis di halaman yang baru. Akan tiba harinya di mana kau tak perlu lagi membuktikan bahwa kau baik-baik saja, karena kau memang sudah benar-benar baik-baik saja. Malamnya Siska mampir membawa pizza. Kami duduk di lantai ruang tamu dan makan. Kamu pernah menyesal nggak sih? Tanyanya pelan. Soal batalin pernikahan? Iya. Aku berpikir sejenak. Nggak. Kalau ada hal yang kusesali, itu cuma soal mengapa aku dulu sempat meragukan diriku sendiri. Siska menatapku dan mengangguk. Kamu beneran berubah. Karena aku nggak takut kehilangan lagi. Kehilangan apa? Kehilangan orang, hubungan, status. Sekarang, aku cuma takut kehilangan diriku sendiri. Siska tak mengatakan apa-apa lagi, hanya mendentingkan kaleng sodanya dengan kalengku. Saat Siska pulang, aku duduk sendirian di apartemen yang tenang. Cahaya kuning dari lampu jalan jatuh di langit-langit. Aku memikirkan jalan yang telah kutempuh, bukan dengan penyesalan, tapi dengan perasaan utuh. Beberapa rasa sakit tak perlu dihapus dari ingatan.
Ia hanya perlu ditemukan tempat yang tepat baginya. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh apartemenku. Pot bunga, buku, barang-barang kecil, semua ini aku pilih sendiri. Hidupku tak sempurna, tapi inilah hidup yang ingin kujalani. Sebelum tidur, aku kembali menatap ke cermin. Wanita di sana tak berseri-seri bahagia, tapi juga tak terlihat tertekan. Ia sangat tenang, dan aku menyadari bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling langka. Kau tak takut lagi, kataku kepadanya. Di luar sana Jakarta mulai tertidur, dan aku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tertidur tanpa membawa sehelai kecemasan pun ke hari esok. Musim kemarau itu berlalu dengan sangat mulus. Tak ada kejadian heboh, tak ada tikungan dramatis, tak ada panggilan telepon mendadak yang membuat jantung mencelos. Hidup melaju di jalurnya yang rata, dapat diprediksi, dan menjadi seringan embusan napas. Dan stabilitas ini membuatku sadar, inilah kondisi yang aku cari selama ini. Bukan pernikahan mewah untuk 200 tamu, bukan menyandang gelar istri orang, tapi ketenangan ini. Minggu pagi, aku bangun pagi-pagi sekali. Membuka pintu balkon, matahari bersinar lembut, tidak menyilaukan. Sambil menyeduh teh, aku duduk di kursi kayu, menatap ke jalan. Arus kendaraan, orang-orang yang bergegas beraktivitas. Masing-masing dengan ceritanya, masalahnya. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa suatu saat aku pernah berdiri di tepi jurang yang bernama pernikahan yang gagal. Dan tak ada yang perlu tahu. Itu sudah tak lagi penting. Ponselku berbunyi, SMS dari bank, saldo stabil. Tak perlu lagi menunggu cicilan utang dari mantan keluarga. Tak ada lagi yang mengikatku dengan masa lalu. Aku melirik layar dan menyapu notifikasi itu. Nol emosi. Sesuatu yang dulu sempat membuatku panik, kini berubah menjadi angka-angka sederhana. Siang harinya aku pergi ke pasar dekat rumah, membeli sayuran segar dan daging. Ibu penjual langgananku bertanya, hari ini mau masak apa, Mbak? Soto daging, Bu, senyumku. Hebat ya? Sendirian tapi masaknya niat banget. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, aku cuma pengen makan enak, Bu. Ibu penjual itu tertawa. Dan bagiku, itu adalah jawaban yang sangat tulus. Tanpa basa-basi. Aku memang pantas mendapatkan perlakuan baik. Dan itu pertama-tama datang dari diriku sendiri. Malam harinya, surat resmi kenaikan jabatanku masuk melalui email. Tak ada perayaan keriuhan, tak ada pesta perusahaan, hanya pemberitahuan formal dan daftar tanggung jawab baru. Aku membaca isinya dengan teliti dan mengangguk puas. Ini adalah hasil dari hari-hari di mana aku memilih untuk fokus, bukan putus asa. Ketahanan, bukan kehancuran. Menjelang senja, aku kembali berkunjung ke makam ibu. Angin bertiup lembut, meletakkan bunga krisan putih di atas nisan. Aku berdiri lama dalam diam. Ibu, kataku pelan, aku tak jadi pengantin, tapi aku melakukan hal yang benar. Tanpa air mata, tanpa penyesalan, hanya rasa rindu yang damai. Aku tahu, jika ibu masih hidup, ia pasti mengerti dan mendukungku. Dalam perjalanan pulang, aku teringat lagi pada kardigan itu. Kardigan yang sama, yang ia rajut dan sulam sendiri. Kardigan yang karena dia, aku memutar balik mobilku di malam sebelum pernikahan dan mendengar kebenaran yang mengerikan. Seandainya aku tidak kembali malam itu, kisah ini pasti akan berjalan dengan skenario yang sama sekali berbeda. Aku sedikit tersenyum. Apa yang awalnya terlihat sebagai kehilangan, terkadang menjadi penyelamat. Sesampainya di rumah, aku mengambil kardigan itu dari lemari dan menyampirkannya di bahuku. Jahitannya masih sama tak sempurnanya, tapi warnanya sangat lembut. Aku menatap cermin. Di sana tak lagi berdiri gadis yang menunggu peran sebagai menantu, bukan pula korban yang kabur sebelum akad. Di sana adalah aku, utuh dan mandiri. Malam pun tiba. Lampu-lampu Jakarta menyala. Aku meredupkan lampu kamar dan duduk di dekat jendela. Di kepalaku tak ada lagi pertanyaan. Bagaimana kalau? Tak ada fantasi tentang realitas paralel. Aku sepenuhnya puas dengan versi nyata hidupku saat ini. Aku memikirkan ribuan wanita yang, sama sepertiku, berdiri di ambang pintu pernikahan, terkoyak antara keinginan untuk menjaga gengsi keluarga dan keharusan untuk mempertahankan diri sendiri. Aku ingin bilang kepada mereka, membatalkan pernikahan bukanlah kekalahan. Kekalahan yang sesungguhnya adalah melangkah masuk ke dalam hidup di mana, sejak hari pertama, kau harus menghancurkan dirimu sendiri demi menyenangkan orang lain. Sebelum tidur, aku membuka buku catatanku dan menulis baris terakhir di bab ini. Dulu aku berpikir bahwa bahagia adalah saat kau dipilih. Kini aku tahu, bahagia adalah saat kau berani memilih dirimu sendiri.
Aku menutup buku catatan dan mematikan lampu. Kegelapan tak lagi membuatku takut. Kegelapan hanyalah jeda yang diperlukan sebelum hari baru dimulai. Sampai disinilah ceritaku berakhir. Cerita ini tidak berakhir dengan pernikahan, tidak pula dengan balas dendam atau konfrontasi yang menguras emosi. Cerita ini berakhir ketika seorang wanita menyadari siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang bisa ia tinggalkan tanpa beban. Kisah tentang bagaimana aku membatalkan pernikahan sehari sebelum hari H, dan dengan begitu menyelamatkan hidupku sendiri. Ini bukan sekadar buku harian pribadi, ini adalah pengingat bagi banyak orang, khususnya bagi para wanita. Dalam pernikahan dan sebuah hubungan, cinta saja tak akan pernah cukup. Terutama jika tidak ada rasa hormat, kejujuran, dan rasa aman. Jangan biarkan ketakutan akan omongan orang, usia, atau kesepian mendorongmu ke dalam kehidupan di mana engkau harus membayarnya dengan harga dirimu sendiri. Pelajaran paling penting. Seorang wanita butuh kemandirian finansial dan emosional, serta keberanian untuk menetapkan batasan-batasan. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tak akan pernah memperlakukanmu seperti barang miliknya, atau menganggap pengorbananmu sebagai sesuatu yang sudah sepantasnya. Saat kau menjadi cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kau akan berhenti takut kehilangan mereka yang tak pantas mendapatkanmu. Jika saat ini kau berdiri di persimpangan pilihan hidup yang penting, berhentilah sejenak, dengarkan intuisimu. Terkadang berhenti pada waktunya berarti kau baru saja melangkah paling jauh ke depan. Terima kasih bagi siapa saja yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini beresonansi di hati kalian, bagikanlah. Semoga makin banyak orang yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk membuat pilihan yang tepat demi kehidupan mereka sendiri. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.